Nasdem menolak AHY sebagai cawapres. Ditulis oleh Bams Wongsokarto dari laman siwar.com. Ini tengah intensif berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS. Kami berharap bisa menghadirkan sebuah poros perubahan, sebuah poros alternatif. Tetapi sekali lagi, semua itu masih penuh dengan dinamika, dalam arti untuk menemukan titik tengah ya, kesamaan dalam visi misi itu kan tidak sederhana. Bukan proses 1 hari 2 hari, bahkan bukan seminggu 2 minggu. Tetapi perlu waktu dan proses yang matang. Partai koalisi Anies belum apa-apa udah pada berantem. Setelah gagal deklarasi bersama 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, kini yang terdengar malah perseteruan antara Nasdem dan Demokrat. Kemarin Demokrat dan PKS sama-sama ngotot ngajukan cawapres. Sekarang Demokrat dan Nasdem sama-sama saling saut-sautan. Kalau kedua partai yang ngaku mau bersatu mendukung Anies itu berseteru, maksudnya Nasdem dan Demokrat tadi, masalahnya pasti nggak jauh-jauh dari kursi. Entah kursi goyang atau kursi roda, gue nggak tahu. Soal konflik antara Nasdem dan Demokrat. Jadi konflik itu bermula ketika pertemuan antara Gibran dan Anies Baswedan di Solo. Nah, dari pertemuan tersebut, Partai Nasdem kemudian berwacana bahwa Gibran itu sangat memenuhi syarat untuk diduetkan bersama Anies Baswedan. Nah, mendengar wacana tersebut ya, pihak dari Partai Demokrat pun tidak terima alias protes. Nasdem yang secara resmi telah mengusung Anies sebagai capresnya, segera saja ditanggapi oleh Anies dengan gerak cepat mencari muka dengan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah. Juga kunjungan-kunjungan ke berbagai event dengan cara mengaku-ngaku diundang, meski sebenarnya gak diundang, melainkan mendaftar untuk datang dengan cara mengisi formulir terlebih dahulu, termasuk kehadirannya di KTT G20 Bali. Dari Bali, Anies ngeloyor ke Solo bertemu Gibran, Mas Wali di sebuah hotel. Lantas berlanjut ke makan siang sambil ngobrol ngalor ngidol di hotel itu juga. Pertemuan ini tentu saja dimanfaatkan oleh buzzer Anies untuk memblow up sosok Anies dengan narasi-narasi pujian. Tujuannya tentu saja mendongkrak nama Anies di mata masyarakat. Musni Umar sebagai komandan buzzer Anies melempar narasi pemersatu bangsa untuk menutup jejak buruk politik identitas yang dipakai Anies dalam Pilkada 2017 di Jakarta. Tapi mustahil ya jejak kelam Pilkada DKI terlupakan begitu saja karena peristiwa yang mengiringinya telah menjadi luka tak tersembuhkan bangsa ini. Khusus tentang pertemuan Anies dengan Mas Wali Gibran memunculkan berbagai tanggapan dan spekulasi bagi para politikus. Ada yang marah, ada yang menyalahkan, ada yang menilai positif dan ada pula yang khawatir Mas Wali sebagai kader PDIP akan diserobot oleh partai lain. Pertemuan itu benar-benar menjadi komoditas yang menjadikan tensi politik meninggi. Bahkan pertemuan Anies Gibran memicu munculnya perseteruan dan saling sindir antara Nasdem dengan Demokrat. Ada nuansa rasa disepelekan dan kecemburuan dari Demokrat setelah muncul beberapa tanggapan bahwa Anies sedang berusaha mendekati Gibran untuk menjadi cawapresnya. Terlebih ketika Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan pernyataan bahwa Gibran berpeluang besar mendampingi Anies. Demokrat seperti kehilangan muka dan kehilangan wibawa politik. Seolah keberadaannya di koalisi perubahan tidak dianggap penting. Demokrat tidak diperhitungkan lagi dalam mengajukan AHY sebagai kandidat cawapresnya Anies. Pernyataan Ahmad Ali itu gambaran jelas sikap Nasdem terhadap maju mundurnya pembicaraan penentuan cawapres di koalisi perubahan, baik Nasdem, PKS, atau Demokrat. Bisa diartikan Partai Nasdem menilai bahwasanya Agus Harimurti Yudhoyono bukan sosok yang layak dipilih sebagai cawapresnya Anies. Nasdem telah memperkirakan akan kecil kemungkinan kemenangannya jika memasangkan AHY sebagai cawapres Anies. Nasdem melalui Ahmad Ali memperjelas layak tidaknya kapasitas AHY sebagai cawapres mendampingi Anies. Waketum Nasdem itu tidak sedang keseleo lidah karena dari Nasdem sendiri hingga kini tidak ada klarifikasi benar salahnya pernyataan Ahmad Ali. Mungkin Nasdem memiliki pandangan yang sama dengan opini publik tentang minimnya pengalaman AHY di bidang politik dan kemungkinan kemenangannya kecil jika memilih AHY sebagai cawapres. Tentu saja Nasdem sebagai partai pengusung awal harus bisa menjual Anies ke masyarakat dan harus berusaha meyakinkan bahwa jagoannya itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding capres lain. Dan jika memasangkannya dengan AHY sudah barang tentu tidak memiliki nilai jual tinggi. Berdasarkan sinyal-sinyal politik Nasdem,
Bisa dikatakan Demokrat telah tercoret dari pasar bursa cawapres. Nasdem hanya akan memanfaatkan suara-suara pemilih Demokrat untuk kemenangannya, tapi tidak untuk cawapres Nasdem. Tapi tidak untuk cawapres. Nasdem lebih memandang Gibran lebih punya peluang dibandingkan cawapres pilihan dari Demokrat atau PKS. Meskipun Gibran akan berpikir 1000 kali untuk menerima pinangan dari Nasdem. Nasdem telah menyerahkan kepada Anies perihal cawapres, tapi tampak hanya sebagai formalitas deklarasi. Nasdem memang saat ini dengan senyap sedang mencoba mencarikan cawapres untuk Anies. Nasdem menganggap Anies yang diserahi untuk memilih dan menentukan sendiri pasangannya hanya mampu pelanga-pelongo dan tidak memiliki power untuk bisa mempengaruhi siapapun. Kemampuan Anies hanya beretorika dan gentayangan kemana-mana untuk mencitrakan diri agar dianggap baik, yang kemudian oleh buzzer dan pendukungnya ditiupkan setinggi-tingginya. Tapi sayang pencitraan Anies yang menggelegar membahana itu dengan mudahnya terkuliti kebohongannya oleh netizen penjaga NKRI. Lebih berpeluangnya Gibran dibandingkan AHY dan Aher merupakan realita politik yang tak bisa disangkal oleh elit-elit politik negeri ini. Gibran bukan simsalabim digoreng dadakan dan tiba-tiba menjadi seperti sekarang. Jalan politik Gibran merangkak pelan-pelan tapi pasti dan telah teruji dengan nilai tinggi hal kemampuannya dalam memimpin. Sejatinya sangatlah tidak cocok jika hanya menempatkan Gibran sebagai cawapres Anies. Harusnya Anieslah yang menjadi cawapresnya Gibran. Tapi tentunya itu jauh dari prioritas yang dipikirkan Gibran. Gibran tidak akan mau terjerumus, lantas berubah menjadi politikus ambisius demi kekuasaan. Usianya masih sangat muda, masih punya banyak peluang untuk mengarah ke sana. Inilah politik Jawa nih yang terbaca dari sosok Gibran. Ora krusa-krusu, ora kesusu. Yang pasti, kesadaran bahwa ketaatan pada mekanisme PDIP tempatnya bernaung menjadi pegangan dalam berpolitik negeri ini. Apakah Gibran lantas girang gemirang setelah bertemu dan makan bersama Anies? Apakah Gibran lantas menunjukkan kebanggaannya setelah bertemu dengan Anies? Gibran malah merasa lebih nyaman makan di warung bersama situ Giman Ganjar Pranowo. Ini sebuah sanepo, lambang atau kode bahwa Gibran tidak tertarik dan tidak menanggapi penilaian berpeluangnya menjadi cawapres Anies. Dari koalisi perubahan yang sepertinya ketar-ketir dan sewot setelah Waketum Nasdem menyatakan penilaiannya kepada Gibran adalah Demokrat, sementara PKS kelihatannya datar-datar saja. Bagaimana Demokrat tidak akan sewot? Demokrat PKS kan sedang gencar mempertahankan cawapresnya. Tiba-tiba Nasdem melalui Ahmad Ali memberikan penilaian positif dan lebih membuka peluang kepada Gibran. Papilo Demokrat Andi Arief pun gatal dan segera memberikan peringatan kepada Nasdem agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi pendamping Anies. Inilah bentuk ketar-ketir dan sewotnya Demokrat. Kekhawatiran kalau AHY tereliminasi dari pilihan cawapres Anies. Demokrat tidak mau jika pada akhirnya AHY hanya menjadi penggembira dan pelengkap penderita dari proses maju mundurnya pembicaraan tentang siapa yang akan menjadi cawapres. Demokrat maunya AHY, PKS maunya Aher, Nasdem tidak memilih AHY ataupun Aher. Lah terus piye? Shalom, salam dan rahayu. Bams Wong Soekarto. Jadi bagaimana menurut Anda?